Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Dalam konteks perbedaan itu, pasti dalam perbedaan dituntut pengorbanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah demi mencapai perdamaian, beliau bersedia menghapus 7 kata dari rencana naskah perjanjian. 7 kata yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, hapus ini. Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Rahim. Muhammad Rasulullah, kami tidak akui engkau Rasulullah. Rasul bersedia menghapus 7 kata itu. 7 kata yang serupa itulah yang pernah dihapus oleh pendiri bangsa ini dari naskah Piagam Jakarta. Melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kita hapus demi perdamaian. Kita hapus demi persatuan. Itulah tuntunan Al-Quran yang diajarkan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita berkata perdamaian, perlu diingat bahwa kita ingin damai, tapi kita tidak ingin mengorbankan keadilan. Kita ingin damai, tetapi keadilan pun hendaknya kita tegakkan. Dan ketika menegakkan keadilan, Al-Quran berpesan, jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyak definisi keadilan. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan pemilik hak-haknya dengan cara yang terbaik dan tercepat. Dan ada lagi satu, ketika Plato berdiskusi dengan filosof-filosof pada masanya, ada yang memberi definisi keadilan. Katanya, keadilan adalah keberpihakan kepada yang kuat. Plato tidak setuju, tapi sebahagian ulama Islam setuju. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persetujuannya dikaitkan dengan sambutan Sayyidina Abu Bakar waktu pelantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Sambutannya berkata demikian, singkatnya, saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Kalau saya benar, bantu saya. Kalau saya keliru, luruskan saya. Baru dia katakan, yang kuat di antara kamu lemah di sisiku, sampai aku mencabut hak orang lain yang diambilnya. Yang lemah kuat di sisiku, sampai aku mengembalikan haknya kepadanya yang diambil oleh yang kamu namai kuat. Bapak Presiden, kalau ini kita terapkan, keadilan dan kedamaian akan tercapai. Niat Bapak untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan adil melalui pemahaman Sayyidina Abu Bakar. Hadirin sekalian, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya berterima kasih diberi kepercayaan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang saya rasa perlu kita sadari bersama. Saya ingin berdoa. Yang pertama, buat Bapak Presiden. Pak, saya punya guru, Pak. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau pernah berdoa pada Presiden Mesir.
Doanya dimulai dengan kalimat, kekuasaan bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang diberi kekuasaan kecuali atas kehendak Tuhan. Baik penguasa itu jujur mengikuti tuntunan Tuhan maupun penguasa itu durhaka. Semua kekuasaan bersumber dari Tuhan. Baru beliau berkata, dan ini yang saya ingin doakan buat Bapak. Katanya, saya tidak tahu, boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Saya hanya bisa berdoa, kalau yang mulia adalah takdir kami rakyat, dalam arti Tuhan mentakdirkan yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mensejahterakan rakyat, maka kami berdoa semoga kami dapat membantu Bapak. Tapi kalau Bapak, kalau yang mulia katanya adalah menjabat jabatan ini karena takdir yang mulia untuk membantu menegakkan keadilan dan perdamaian, maka kami akan berdoa semoga yang mulia dibantu Tuhan dan kami akan ikut membantu. Itu doa kami kepada Bapak.